Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat Odoy, saat ini kita sedang berada di sebuah tempat sejarah yang merupakan saksi terjadinya sejarah kelam Kesultanan Cirebon. Inilah yang dinamakan dengan Candi Kawi, pintu ukir Keraton Kasepuhan Cirebon. Kisah pilu di balik wafatnya Sultan Matangaji Cirebon. Sultan Matangaji adalah julukan bagi Sultan Sofyuddin. Beliau merupakan sultan kelima dari Kesultanan Cirebon yang bertahta pada tahun 1773 sampai 1786. Dijuluki Matangaji karena beliau merupakan seorang sultan yang matang dalam mengaji atau pandai dalam ilmu agama. Beliau juga dikisahkan mendalami ajaran Mahayekti atau Sufi. Sahabat, dalam penelusuran jejak sejarah kelam Kesultanan Cirebon yang sering kita dengar cerita tentang sejarah peteng Cirebon, yang kita saksikan ini adalah sebuah bangunan yang berada di belakang Keraton Kesultanan Cirebon yang dinamakan dengan Candi Kawi, pintu ukir Kesultanan Cirebon. Di pintu ukir inilah, dalam catatan sejarah Cirebon, pernah terjadi suatu tragedi pengkhianatan terhadap Sultan Sofyuddin atau Sultan Matangaji yang merupakan sultan sepuh kelima yang berkuasa pada tahun 1773 sampai 1786. Nah, pintu inilah sahabat salah satu saksi bukti sejarah kelam pengkhianatan terhadap Sultan Matangaji. Di masa pemerintahan Sultan Matangaji, beliau sangat gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perjuangannya dalam menentang Belanda menjadikannya sebagai sultan yang dicintai rakyat, pengikutnya di mana-mana. Namun akhir hayat dari sultan dikisahkan pilu sebab beliau dibunuh oleh adik iparnya sendiri. Pengkhianatan itu dilakukan di pintu ukir Keraton Kasepuhan. Nah, inilah sahabat pintu ukir yang disebut masyarakat dengan Candi Kawi. Keberadaan Candi Ukir atau pintu ukir Candi Kawi ini, setelah Kang Odoy lakukan penelusuran, tepatnya berada di pintu belakang Keraton Kesultanan Cirebon, atau persisnya berdekatan dengan sebuah bangunan bernama Lawang Sanga, yang konon bangunan Lawang Sanga adalah merupakan pintu gerbang pelabuhan Muara Jati pada zaman itu. Bagi seorang pejuang semisal Sultan Matangaji, tentu mati di medan juang lebih mulia daripada mati di tangan saudara sendiri. Apalagi yang melakukan pembunuhan terhadapnya adalah kerabat sendiri. Nah, adik ipar Sultan Matangaji yang membunuh sultan yang dicintai rakyat itu namanya Ki Muda, yang kelak menjadi sultan sepuh ke-6. Kala itu ia menjabat sebagai pengurus kuda keraton. Adapun awal mula dari pembunuhan Sultan Matangaji oleh Ki Muda dilatar belakangi oleh kisah yang panjang. Kisah bermula dari muaknya Sultan Matangaji kepada Belanda. Sultan menganggap Belanda sudah menyengsarakan rakyat, bahkan terlalu banyak ikut campur urusan keraton. Tapi karena secara sadar persenjataan Belanda jauh lebih unggul dibanding Cirebon,
maka Sultan kemudian melakukan upaya besar untuk membuat senjata secara besar-besaran. Berdasarkan pertimbangan yang matang, Sultan mengubah fungsi Taman Sunyaragi sebagai bunker pembuatan senjata sekaligus sebagai tempat latihan prajurit dalam upaya persiapan melawan Belanda. Di tempat itu Sultan Matangaji dengan senyap memproduksi ribuan jenis senjata seperti tombak, pedang, golok, anak panah, keris, dan lain sebagainya. Upaya diam-diam penyusunan kekuatan oleh Sultan Matangaji ini rupanya ada yang membocorkan, sehingga dengan sigap Belanda menyerbu Sunyaragi. Terjadi peperangan besar antara Belanda dan pasukan Sultan Matangaji. Tetapi karena kurangnya persiapan, pasukan Sultan Matangaji dapat dipatahkan oleh Belanda. Meskipun demikian, Sultan Matangaji dan sebagian pengikutnya berhasil menyelamatkan diri ke daerah selatan Cirebon, tepatnya daerah Sumber. Di Sumber, Sultan dengan pengikut setianya yang masih tersisa membangun pesantren. Di tempat barunya itu, Sultan dengan tekun mengajarkan agama dan ilmu kedikdayaan pada para santri-santrinya. Merasa kagum dengan Sultan, para santri banyak yang ingin ikut serta melawan Belanda. Akan tetapi, Sultan mengajukan syarat kepada para santri. Syaratnya, tiap-tiap santri yang ikut berjuang harus benar-benar matang dahulu di dalam mengaji. Dikisahkan kemudian perlawanan Sultan Matangaji dengan para pengikutnya berkobar di mana-mana. Putus asa dalam menghadapi perlawanan para pengikut Sultan Matangaji, Belanda kemudian menggunakan taktik licik. Belanda menggunakan tangan Ki Muda, adik ipar Sultan, sebagai alat untuk menangkap Sultan Matangaji. Melalui perantara Ki Muda, Belanda mengajak Sultan Matangaji untuk berunding. Dan dalam perundingan itu rupanya Belanda memasang jebakan. Sultan Matangaji kemudian ditangkap, sementara pengikutnya dibantai habis oleh pasukan Belanda. Dalam upaya penangkapan, Belanda sebenarnya ingin langsung membunuh Sultan di tempat perundingan. Akan tetapi Sultan dikisahkan memiliki kekuatan mistis hingga sulit dibunuh. Sultan Matangaji hanya bisa ditangkap dan untuk kemudian dijebloskan ke dalam tahanan. Niat Belanda untuk menghabisi Sultan Matangaji rupanya masih tetap bergejolak. Belanda kemudian memerintahkan Ki Muda untuk membunuh Sultan Matangaji dengan iming-iming jabatan tinggi, yaitu menggantikan Sultan Matangaji. Setelah mendapatkan tawaran itu, Ki Muda dikisahkan mencari cara agar dapat membunuh Sultan Matangaji. Cara pembunuhan pun akhirnya ditemukan. Sultan dikisahkan hanya dapat dibunuh dengan senjata sendiri. Oleh karena itu kemudian Ki Muda mengambil senjata pusaka Sultan Matangaji dan kemudian menusukkannya. Kisah pilu ini terjadi di depan pintu ukir Keraton Cirebon. Ya, inilah sahabat yang dinamakan dengan pintu ukir. Bangunan batu bata merah berbentuk gapura ini yang dinamakan dengan pintu ukir atau masyarakat menyebutnya Candi Kawi. Disinilah saksi bisu yang masih berdiri dengan kokoh tentang terjadinya pengkhianatan Ki Muda terhadap Pangeran Sultan Matangaji. Terima kasih atas kebersamaan, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.